Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Bahan pangan menjadi penyumbang inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Juli 2025 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,27 pada Juni 2025 menjadi 108,60 pada Juli 2025. Secara year on year, terjadi inflasi sebesar 2,37% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,69%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menyatakan inflasi kembali terjadi di bulan Juli 2025 sebesar 0,30% secara bulanan dan 2,37% secara tahunan. Tingkat inflasi di bulan Juli mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni, baik secara bulanan maupun tahunan. Sedangkan inflasi tahun berjalan atau year to date tercatat 1,69%. Puji menambahkan, komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran adalah beras yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah tomat dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing 0,05%. Kemudian cabai rawit dengan andil inflasi 0,04%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, bahan pangan picu kenaikan inflasi di bulan Juli 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Kebijakan Indef. Kemudian sudah bergabung juga Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Kemudian Pak Abdullah Mansuri, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga. Dan langsung saja kita review. Inflasi terjadi lagi di bulan Juli, begitu. Apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri nih Pak Rizal? Saya kira secara umum ya, angka ini memang pada kisaran diproyeksikan begitu ya. Ekonom itu melihat tren di bulan-bulan 2 bulan sebelumnya ya, dan juga 1 bulan di saat analisis gitu ya. Dan angka ini memang relatif sesuai begitu ya, sesuai dengan proyeksi para ekonom yang ada di rentang antara 2,2 sampai 2,8%. Namun tentu inflasi bulanan sebesar 0,3% ini ada akselerasi gitu ya, akselerasi, dan perlu menjadi perhatian adalah adanya gejolak pangan lagi ya, volatile food ya, dan pengeluaran pendidikan ya, apalagi kan 1 bulan terakhir ini kan pada libur ya, dan juga masuk siswa baru maupun mahasiswa baru, sehingga dari sisi kenaikan ini tetap harus diwaspadai gitu ya, meskipun levelnya masih pada koridor yang rentang yang diproyeksikan begitu Mas. Baik, berarti memang kalau kita lihat bahan pangan kembali lagi menjadi penyumbang inflasi ya di bulan Juli tahun ini. Nah, Pak Abdullah Mansuri, mungkin bisa diupdate terkait dengan pergerakan harga bahan pangan sendiri di pasar-pasar tradisional di dalam anggota-anggota IKAPI sendiri itu seperti apa nih Pak? Iya Mas Pras, sebenarnya kejadian hari ini sudah kami prediksi ya. Karena dari beberapa bulan terakhir kami lihat memang ada kenaikan beberapa komoditas, khususnya beras. Beras ini mengalami kenaikan yang cukup lama dan panjang gitu ya. Dan terkhusus beras-beras premium itu memang gejolaknya sudah cukup lama.
Dan beberapa sebulan terakhir pemerintah mengeluarkan kebijakan SPHP. Setelah digelontorkan ke masyarakat, kadang-kadang masyarakat juga menjual kembali kepada pedagang gitu. Oke. Ini problemnya. Jadi temuan-temuan ini yang akan terus kita sinkronkan dengan pemerintah. Selain beras, kami juga melihat ada kenaikan beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, ya, cabai rawit merah sekarang sudah 120, 116, 115. Ini jadi persoalan. Yang kedua bawang merah juga Oke. tidak kunjung ada penurunan. Berikutnya ada bawang putih. Ini juga problem ya. Bawang putih itu 100% saya bilang 99,9% itu kita harus impor untuk khusus bawang putih. Tetapi bawang putih sendiri memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 41, 45, bahkan lebih dari itu. Ini yang harus menjadi kerja pemerintah di saat daya beli masyarakat menurun. Kita tahu bahwa libur panjang itu merupakan panennya pedagang. Karena apa? Karena jumlah permintaan masyarakat seharusnya lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Tetapi faktanya memang ada daya beli yang anomali ya, di luar kebiasaan. Oke. Di saat anak-anak libur justru masyarakat tidak membeli belanja sebagaimana mestinya. Ini secara otomatis kami menyimpulkan bahwa ada persoalan daya beli yang terjadi. Ini beberapa faktor yang sebenarnya kami sudah meyakini bahwa inflasi itu akan terjadi. Oke, nah dari kacamata pengamat ekonomi sendiri melihat bagaimana Pak Rizal Indef melihat bahwa ya bahan pangan volatile food seperti yang Anda sampaikan begitu lagi-lagi di bulan Juli itu menjadi penyumbang inflasi begitu? Iya, saya kira kan di Indonesia struktur inflasi karena volatile food ini kontributor paling besar gitu ya. Juli ini kan makanan, minuman, tembakau yang sampai angka 0,20% terhadap total 0,3% konsuman gitu ya. Dan tadi disampaikan ya bahwa beras, bayangkan ya, dalam 14 bulan terakhir itu naik terus, cabai ya, tomat, yang tadi beras ya, kemudian tomat, bawang merah, serta produk pangan. Bahkan sekarang ini menarik Mas Pras ya, jengkol pun itu kalah harganya daripada daging ya Mas Pras, sampai di angka 100 gitu. Dan ini menunjukkan ketergantungan inflasi itu volatil yang mestinya idealnya harus ditekan dalam struktur kebijakan pangan nasional kita. Nah, kontributor sektor pangan terhadap inflasi yang dominan ya, ini mencerminkan apa? Lemahnya efektivitas dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan ini juga mencerminkan apa? Masalah mendalam pada ekosistem logistik pangan kita. Mulai dari cadangan pangan atau beras, ya, distribusi, hingga dominasi tengkulak dan juga rantai pasok hortikultura. Ya. Dan jika ini dibiarkan, maka tentu kita tidak sampai, ya, jangan sampai terjebak ke dalam volatility trap inflasi pangan tahunan yang menggerus daya beli, terutama mereka yang rumah tangga di bawah. Dan tentu apalagi tidak diimbang, keriting terjadi bagi petani, kira menjadi catatan penting. Oke, nah kalau kita kaitkan dengan daya beli nanti kita bahas di segmen berikut Pak Rizal dan Pak Mansuri. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan inflasi dari bulan Januari sampai dengan Juli 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ini adalah pergerakan inflasi baik secara tahunan maupun bulanan. Memang kalau kita cermati year on year-nya cenderung naik ya sejak bulan Mei. Memang tertinggi di bulan April 1,95%, sempat turun di 1,6%. Kemudian naik lagi sampai dengan di bulan Juli
2,37% untuk pergerakan inflasi secara tahunan. Sementara inflasi bulanannya tidak jauh berbeda, 0,30%. Setelah di bulan Juni juga terjadi inflasi, meskipun di bulan Mei terjadi deflasi 0,37%, kemudian di awal tahun Januari, Februari juga sempat terjadi deflasi. Dan selanjutnya kita cermati untuk komoditas penyumbang utama dari inflasi. Ini apa saja? Baik, di bulan Juli kita lihat secara bulanan ada komoditas beras, kemudian tomat, bawang merah, cabai rawit, dan juga bensin. Ini dia komoditas penyumbang inflasi secara bulanan. Dan secara tahunan kita akan cermati bersama seperti apa. Ini dia komoditasnya, ada emas perhiasan. Pemirsa, nampaknya masih memberi kontributor terhadap pergerakan inflasi di bulan Juli secara tahunan. Kemudian bawang merah, tomat, beras, kemudian ada juga tarif air minum PAM yang menjadi pemicu inflasi di bulan Juli 2025 ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rizal, kemudian juga Pak Abdullah Mansuri untuk mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, kalau kita kaitkan sedikit dengan pergerakan daya beli, sempat juga disinggung oleh Pak Abdullah Mansuri ini, Pak Rizal. Lantas bagaimana Anda melihat kenaikan dari harga bahan pangan, volatile food seperti yang Anda sampaikan, lebih dipicu berarti triggernya karena apa nih Pak Rizal? Ya, yang pasti penyebabnya adalah cuaca ya, musim. Juga ada faktor-faktor yang memang sebagai pendorong misalnya ya, eksternal gitu ya. Dan tentu kenaikan ini juga bukan fenomena musiman semata gitu ya, tapi juga dari aspek lain. Misalnya sekarang ini kan kemarau basah ya, dan anomali iklim yang memperpendek siklus panen dan meningkatkan juga kegagalan nanam gitu ya, terutama hortikultura ya, terutama di luar Jawa. Kemudian juga terjadi pasca panen gadu yang ini juga bisa menyebabkan kelangkaan beras dan hortikultura. Apalagi sekarang agak anomali memang. Sisi lain kita stok beras cukup gitu ya, tapi harga naik terus. Ini sebenarnya apa gitu ya? Ya mestinya pemerintah segera mengeluarkan beras gitu ya untuk menstabilisasi harga pangan ini. Dan memang yang paling penting lagi Mas Beras adalah koordinasi kebijakan yang minim menampaknya ya antara Bulog, Kemendak atau Bapanas gitu ya, pemerintah daerah gitu ya, di dalam menyalurkan intervensi harga yang sudah meningkat ya, terutama untuk beras gitu ya. Dan ini erat kaitan dengan bagaimana mensinkronkan antara bansos pangan dan juga stabilisasi harga dalam konteks stabilisasi harga beras gitu ya, baik yang premium maupun yang medium. Dan ini tentu belum membangun mekanisme price buffer yang berbasis pada perbaikan infrastruktur dan juga distribusi menggunakan instrumen-instrumen penyokong yang lain begitu ya, seperti halnya distribusi berbasis digital agar lebih lebih tight dan juga tepat sasaran. Saya kira itu Mas. Baik, nah di kalangan pedagang pasar sendiri, Pak Abdullah Mansuri, Anda melihat seperti apa begitu? Apakah memang dengan adanya kenaikan harga ini tadi dipicu karena stoknya yang terbatas, atau memang ada demand yang tinggi? Mengingat Anda coba kaitkan tadi juga dengan daya beli masyarakat. Nah, apakah juga jumlah volume begitu produk komoditas bahan pangan sendiri juga mengalami penurunan begitu Pak Abdullah? Ya, ini banyak faktor memang Mas, banyak faktor yang mempengaruhi harga itu tinggi atau stok itu ada atau tidak. Memang kami melihat koordinasi antar kelembagaan, antar pemerintah itu memang belum cukup efektif gitu ya, antara contoh beras ya. Nah, yang kedua memang faktor cuaca itu menjadi faktor dominan atas naik turunnya komoditas. Tetapi ini sebenarnya bisa kita bisa diselesaikan dengan subsidi silang beberapa komoditas yang cukup tinggi di daerah-daerah penghasil yang cukup tinggi. Maka ini penting koordinasi kelembagaan antara Kementerian Pertanian, ke Bapanas, ke Bulog, dan semua stakeholder yang ada termasuk pemerintah daerah untuk juga ikut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan di masing-masing daerah.
kalau saat ini contoh ya Jabodetabek kekurangan cabai rawit, tomat dan bawang merah, maka beberapa daerah lain penghasilnya itu harus segera disinkronisasi, didistribusikan ke daerah-daerah yang memang kebutuhannya tinggi. Katakanlah Jawa Tengah lagi banyak bawang merah, langsung didistribusikan ke Jakarta sehingga koordinasi bisa memperkuat produksi atau bahan pangan yang ada di pasar-pasar di Indonesia. Yang ketiga memang banyaknya pasar murah di luar pasar itu juga tidak efektif kami lihat. Banyak kelembagaan memang menyiapkan pasar-pasar murah ya atau apa namanya beberapa program untuk mengendalikan harga, tapi tidak efektif. Maka saran saya selalu berulang, operasi pasar atau menjual di beberapa titik atau di tempat-tempat tertentu yang ditentukan pemerintah itu tetap tidak menurunkan harga pangan di pasar. Maka kami pengennya dari awal kami sudah protes ini, kami sampaikan kepada pemerintah, lebih baik lakukan operasi pengendalian harga dengan cara komoditas yang dimiliki oleh pemerintah atau diakses oleh pemerintah itu digelontorkan ke pasar-pasar dengan harga yang murah. Sehingga apa? Sehingga harga pasar secara otomatis terdorong murah. Kalau komoditasnya banyak, secara otomatis harganya juga akan turun. Tapi kalau komoditasnya kecil, maka permintaan stabil, maka harga itu akan melambung tinggi. Itu beberapa faktor yang memang perlu jadi catatan. Ya, kaitannya dengan daya beli sendiri bagaimana, Pak Mansuri, Anda melihatnya begitu? Ya ini faktor lain ya di luar itu. Tetapi memang kami melihat catatan kami itu ada penurunan per bulan kurang lebih 10%. Oke. Jadi ini yang menjadi terus kami gali, terus kami sinkronisasi penurunan yang kami temukan di setiap daerah di seluruh Indonesia setiap bulannya mengalami penurunan 10% daya belinya. Kita mulai dari bulan lalu memang melihat penurunan yang tidak sama dengan tahun yang lalu di saat anak-anak sekolah libur. Ini biasanya tahun lalu kita mengalami kenaikan. Ini bulan panennya selain Lebaran hari besar itu bulan panennya pedagang. Tapi faktanya memang kami tidak mendapatkan panen seperti tahun lalu. Ada penurunan kurang lebih 10% ya. Setiap bulannya. Baik. Apakah juga kita akan cermati dari kenaikan harga bahan pangan ini masih akan menjadi pemicu inflasi untuk bulan-bulan ke depannya? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Abdullah Mansuri, kemudian Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Kebijakan Indef, kemudian Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Baik, Pak Rizal, kalau kita cermati dengan beberapa informasi data yang tadi sudah disampaikan juga begitu oleh Pak Abdullah Mansuri. Lantas bagaimana kalau upaya kita nanti melihat ke depan? Apakah potensi dari bahan pangan lagi, volatile food seperti yang Anda sampaikan tadi ini akan menjadi kontributor lagi terhadap inflasi bulan-bulan berikutnya? Paling tidak, apakah sampai dengan akhir tahun atau bagaimana nih Pak Rizal? Ya, memang benar Mas Pras ya. Kemungkinan besar ya. Inflasi kita kan memang kontribusinya dari volatile food ya. Apalagi di semester kedua itu memang masih ada panen ya di paceklik dari kemarau. Meskipun di kemarau basah mudah-mudahan sih tinggi gitu ya panennya. Tapi biasanya sih rata-rata 1 juta ton gitu ya. Dan di akhir tahun biasanya ada panen lagi tapi ya panennya panen paceklik gitu, lebih rendah dari itu. Tapi itu juga tidak akan menopang terlalu besar gitu ya terhadap tekanan dari inflasi ini. Dan apalagi misalnya katakanlah kalau El Nino-nya moderat berlanjut gitu ya, atau tidak optimalnya ya efektivitas dari
distribusi pangan antar wilayah, maka ini juga akan berisiko inflasi pangan tetap tinggi di akhir tahun. Bagi kalau kita lihat di akhir tahun ini biasanya ada Natal dan Tahun Baru begitu ya, dan ini juga permintaan juga biasanya tinggi terhadap pangan. Dan Oktober Desember biasanya musim tanam rendeng namanya, dan masa puncak permintaan akhir tahun. Jika tidak ada intervensi cukup signifikan, misalnya terutama di operasi pasar, atau juga Bulog segera mengeluarkan berasnya ya untuk stabilisasi pangan misalnya, diversifikasi sumber impor yang notabene selama ini juga dilakukan terutama untuk komoditas-komoditas pangan selain beras, dan juga yang mengoptimalkan tadi stok Bulog itu, food ini juga akan terus mendominasi inflasi jika tidak dilakukan itu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana inflasi ini agar di semester depan itu tidak memberikan dampak yang besar, ya tentu pemerintah harus segera mendorong ya risiko-risiko dari iklim, kemudian kelemahan distribusi antar pulau, antar wilayah, kemudian juga ketergantungan pada sumber impor beras misalnya Vietnam dan India yang sedang dibatasi oleh kebijakan ekspor masing-masing negara. Jadi kalau misalnya reformasi pada sistem buffer stoknya ya, dan juga distribusi pangan, maka volatile food tetap akan dominan di Q3 maupun Q4 gitu ya, atau semester 2 tahun ini. Ya, Pak Rizal, tapi menurut pengamatan Anda juga, apakah tren inflasi ini masih cukup dalam batas yang aman, mengingat target kan kita 2,5 plus minus 1% begitu? Iya, nampaknya kalau pemerintah segera gitu ya melakukan kebijakan operasi harga, atau juga Bulog setidaknya segera mengeluarkan beras untuk stabilisasi harga, saya kira masih di batas ambang angka yang ditargetkan. Tapi pemerintah kalau kemudian abai atau juga terlambat begitu ya terhadap situasi atau juga kondisi ke depan, maka dikhawatirkan memang inflasi akan di atas ambang yang diprediksikan begitu. Dan ini tentu akan menggerus pertumbuhan atau juga capaian laju pertumbuhan ekonomi kita gitu. Apalagi di tengah situasi daya saing ataupun tingkat produktivitas dari sektor industri manufaktur dengan GPM yang masih di bawah 50 juga masih menghantui, ditambah juga daya beli masyarakat yang masih belum normal gitu ya, belum dalam kondisi sesuai. Baik, itu ya, upaya keras juga masih harus diupayakan begitu oleh pemerintah. Dari IKP sendiri, strategi untuk bagaimana menjaga ataupun ikut juga berkontribusi menjaga inflasi tidak terlalu tinggi, sehingga tadi kemampuan dari daya beli masyarakat juga bisa tetap terjaga begitu nih Pak? Iya, saya rasa sinkronisasi atau koordinasi antar lembaga, antar kementerian itu menjadi penting ya. Karena yang diucapkan, yang disuarakan dengan fakta yang di lapangan sangat berbeda. Maka ini jadi penting untuk ditindaklanjuti, koordinasi terus, tetapi memang perlu ada action ya di lapangan yang memang harus dilakukan. Contoh tadi disampaikan Mas Rizal, beras ini ngapain kita timbun banyak-banyak kalau harga di pasar di rakyat mahal. Gelontorkan saja stok Bulog yang dimiliki Bulog sebanyak-banyaknya sehingga beras itu melimpah di pasar. Jika melimpah di pasar, maka harga akan relatif turun dan akan terdorong turun. Yang kedua adalah beberapa komoditas lain yang memang berpengaruh pada cuaca ya, seperti cabai, bawang merah, itu kan memang faktor dominannya adalah cuaca. Maka penting dari awal kami selalu sampaikan perlu ada teknologi-teknologi terbarukan yang dimiliki, yang dihasilkan atau yang diciptakan oleh anak-anak negeri kita untuk diimplementasikan langsung di lapangan ya. Kumpulkan beberapa universitas yang memang memiliki terobosan-terobosan teknologi terbarukan itu untuk dilakukan oleh petani-petani kita, karena faktor cuaca ini menjadi faktor dominan pentingnya berhasilnya tanam kita.
Dan biasanya itu berpengaruh pada petani kita untuk menanam. Ini harus terus dilakukan oleh pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah agar ini bisa muncul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru karena iklim kita sangat berpengaruh pada komoditas. Yang ketiga adalah distribusi. Ini selalu kami bawel. Kita tahu bahwa cabai di Jawa Timur relatif lebih murah, di Jakarta 113 cabai rawit merah. Maka lakukan distribusi. Kalau memang pemerintah tidak bisa, fasilitasi saja komunikasi antar pedagang dengan pedagang. Ini menjadi penting untuk bisa dilakukan. Kalau distribusi itu bisa dilakukan dan merata pendistribusiannya, maka ini akan menekan harga yang relatif tinggi. Komoditas lain yang terus merangkak naik juga kami soroti dan kami akan terus berkoordinasi dengan Bappenas untuk melakukan upaya-upaya pendistribusian subsidi silang yang kami sebutkan. Baik, itu dia berbagai upaya yang terus dilakukan baik pemerintah, kemudian IKP dan juga lembaga-lembaga lainnya begitu untuk menjaga kestabilan harga pangan di masyarakat, kemudian bisa menjaga juga nih dari kemampuan daya beli masyarakat Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun ini. Baik, Pak Abdullah Mansuri, kemudian Pak Rizal Taufikur Rahman, terima kasih banyak atas informasi, update dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Rizal. Terima kasih Pak Mansuri. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan surplus neraca dagang di tengah kontraksi industri manufaktur.